Halo, bertemu lagi dengan gue di channel Dejaholic. Baik, kali ini gue bakal membahas tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya, pertama gue akan bahas mengenai dilema ya. Kita kita semua mengalami dilema dalam pembelajaran ini ya. Baik itu dialami siswa maupun gurunya ya, dan gue termasuk salah satu guru yang terkena dampak dari pandemi ini. Untuk siswa yang pertama, di awal pembelajaran pada saat pandemi ini ya, pertama-tama ada antusias dari siswa kita ya, rata-rata mungkin dengan pembelajaran baru gitu ya, melalui daring ya, belajar melalui HP gitu ya, tatap muka dengan melalui aplikasi gitu ya. Tapi itu hanya di awal-awal saja ya. Lama kelamaan ternyata siswa pun mengalami kebosanan ya, boring, jenuh, sehingga akhirnya kurang efektif ya, kurang efektif pembelajaran jarak jauh ini. Nah, apalagi dengan tidak adanya pendamping ya, apalagi kalau siswa yang masih SD ya, TK, itu orang tuanya biasanya kurang sabar dalam mengajar anak-anaknya, sehingga anak itu pun enggan jadi belajar karena orang tuanya biasanya jauh lebih galak daripada gurunya gitu. Tapi ada juga beberapa masalah ya, seperti uh, ketika di sekolah saya ini ya, karena di daerah agak kampung ya, jadi ada keterbatasan ekonominya rata-rata menengah ke bawah, sehingga bahkan ada siswa yang tidak memiliki handphone. Nah, ini jadi masalah juga, bagaimana anak ini nantinya belajar gitu. Atau punya handphone tetapi handphone itu tidak mendukung, masih jadul. Atau ada lagi juga jaringan yang tidak mendukung ya, seperti untuk masuk Google Classroom aja dia susah masuk, atau aplikasi tertentu. Apalagi kalau misalkan gurunya ini mengadakan daring tatap muka dengan aplikasi Google Meet ataupun Zoom atau Webex, jadi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran daring ya, karena faktor jaringan yang kurang bagus di daerah, namanya juga di kampung ya. Terus juga kalau misalkan guru tersebut belajar melalui tatap muka ya, melalui online, otomatis membutuhkan kuota yang lumayan ya, 2 sampai 3 giga dalam satu pertemuan. Sedangkan dalam satu minggu itu anak itu bisa belajar 15 sampai 17 mata pelajaran. Bayangkan berapa kuota yang dibutuhkan anak tersebut ya, untuk proses pembelajaran daring. Dan pasti itu akan menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa tersebut, karena harus membeli kuota ya, karena masih sedikit sekali di sini yang memasang wifi untuk aplikasi untuk mendapatkan sambungan data ya. Rata-rata masih menggunakan kuota internet ya, itu yang jadi masalah. Dan akhirnya anak-anak pun mengalami kejenuhan. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana ya, salah satunya saya sebagai guru ya, maaf ya, kadang saya pakai kata saya ataupun gue karena memang itu kebiasaan ya. Lebih enaknya sih gue aja ya, karena kita tidak di kelas. Kalau di kelas saya menggunakan kata saya atau pakai kata bapak, tapi karena ini di media sosial pakai kata gue lebih
tidak menunjukkan klasifikasi ya, tidak menunjukkan uh, batasan ya, semuanya dianggap sama ya, baik itu siswa ataupun saya sebagai guru atau gue sebagai guru gitu ya. Untuk guru sendiri, ini adalah sebuah tantangan ya. Kalau menurut gue ini sebuah tantangan dan inovasi baru dalam proses belajar mengajar ya. Jadi harus ada niat dari diri sendiri ya, untuk men-challenge ya, bahwa ini bukan sebuah masalah, tapi ini adalah sebuah tantangan baru bagaimana kita mengajar dari jarak jauh. Karena ke depan ya bisa jadi akan lebih banyak pembelajaran secara virtual ya, dengan online daripada pembelajaran di kelas atau tatap muka. Dan pasti itu dibutuhkan sebuah inovasi baru, seperti bagaimana cara pembelajarannya yang efektif walaupun tidak tatap muka secara langsung ya. Tetapi tetap ada ada kekurangan ya. Gue sendiri mengalami yang pertama itu bagaimana kita menilai ya, sikap siswa ya, sedangkan kita tidak melihat langsung siswa tersebut ya. Kalau di kelas kita bisa langsung melihat sikap anak itu, seperti dari kedisiplinan, apakah dia terlambat atau tidak, kerapihan, apakah dia lengkap atributnya gitu ya, atau tugas-tugas yang dikerjakan apakah tepat waktu, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia merespon pertanyaan ya, perilakunya di kelas seperti apa, kita bisa menilai sikap. Tetapi ketika kita belajar secara online, kita tidak bisa melihat. Jadi untuk penilaian sikap ini sulit untuk dilakukan secara online, harus harus secara langsung, empiris gitu ya. Yang kedua, mengenai ulangan ya, baik itu ulangan harian, UTS ya. Walaupun kita menggunakan aplikasi dengan timer, tetap itu bisa memunculkan peluang anak untuk mengalami atau melakukan yang namanya kecurangan-kecurangan ya. Sangat mudah sekarang ya, ketika kita memberikan tugas ke anak, pasti jawabannya itu sudah banyak ada di Google ya, ada di internet. Begitu juga ulangan, ketika kita memberikan soal misalkan dengan menggunakan aplikasi Google Form atau dengan aplikasi seperti Quizzes dengan timer, itu masih bisa dicari jawabannya dengan cepat. Nah ini yang menyebabkan bahwa ada kekhawatiran bahwa nilai ulangan anak tersebut itu tidak murni hasil dari usaha dia, hasil dari proses belajar dia, tetapi bisa jadi dari hasil usaha dia mencari jawaban secara singkat, yaitu dengan cara mencontek ya. Karena anak sekarang pintar-pintar ya, tidak hanya punya satu HP, kadang punya 2 HP, atau yang satu menggunakan laptop mencari jawaban dengan menggunakan HP. Nah ini yang jadi harus dicari solusinya, bagaimana agar proses ulangan untuk mengukur kemajuan atau progres dari siswa dalam menyerap atau menerima pembelajaran itu bisa diukur secara tepat gitu ya, sesuai gitu. Nah ini yang harus kita cari solusinya bersama-sama. Untuk tipsnya untuk jarak jauh ya, dari gue ya, pertama untuk siswa ini kalian manfaatkanlah ya handphone kalian sebaik mungkin untuk mencari berbagai macam materi-materi yang memang sudah banyak sekali ada di internet gitu ya. Kalau memang kalian susah atau jauh untuk ke perpustakaan, tapi penggantinya itu adalah materi-materi yang banyak sekali ada di internet. Jadi tinggal kemauan kalian sendiri untuk mencari materi. Kemudian
ada kesulitan memang dalam pelajaran-pelajaran tertentu, ya, seperti pelajaran yang hitung-hitungan, matematika, kimia, fisika gitu ya. Nah, itu kalian bisa belajar melalui video-video yang ada di YouTube ya, dari mulai belajar konsep, teori ya, rumusnya dan contoh-contoh soalnya. Ya, karena memang untuk belajar hitung-hitungan itu harus paham betul ya, dari secara jalannya, konsep awalnya gitu, sampai harus bisa mengerjakan soal-soalnya gitu ya. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang hitung-hitungan, kamu bisa gunakan atau manfaatkan video-video yang ada di YouTube ya. Banyak sekali ada video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, gratis ya. Kalau mau bayar ya boleh cari di video-video seperti berbayar ya, di Ruang Guru atau di Quiver. Untuk selanjutnya, apapun yang terjadi ya, walaupun kita gak boleh kemana-mana, tetap tubuh kita itu harus tetap bergerak. Jadi sempatkanlah berolahraga. Sempatkanlah berolahraga ya, seperti boleh jogging di tempat atau main barbel dan lain-lain, agar tubuh kita itu tetap sehat ya. Walaupun sekarang lagi booming ya, tentang apa tuh, olahraga sepeda ya, tapi itu juga berbahaya ya, karena harus keluar rumah. Jadi lebih baik kita yang aman-aman saja di rumah, yaitu dengan cara aerobik ataupun senam ya, ikuti yang ada di video-video senam ya, atau apa tadi ya, seperti gerakan seperti pemanasan saja. Yang penting ada gerakan di tubuh kita, ada proses otot-otot kita yang bergerak sehingga nanti tidak terasa kaku ya. Karena kalau terlalu banyak dibiarkan tubuh kita, maka otot-ototnya nanti akan kaku dan jadi sakit badan kita semuanya. Itu. Sedangkan untuk guru bagaimana menghadapi pandemi ini ya, pertama kita harus banyak mencari informasi, salah satunya dengan mengikuti webinar-webinar gratis ya, banyak, sehingga kita menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana proses pembelajaran secara virtual ya. Banyak sekali ya, bahkan ada sertifikat ya bagi yang mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh sekolah ataupun universitas, dan itu gratis, kebanyakan gratis. Dan yang terakhir itu ya, sebagai guru kita harus tetap belajar, artinya kita harus banyak membaca. Salah satunya adalah banyak membaca berita-berita yang terkini gitu ya, sehingga kita bisa kaitkan ya dari materi yang kita akan sampaikan ke situasi yang sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga dekat dengan apa yang terjadi gitu ya. Anak-anak tidak merasa aneh gitu ketika membahas sesuatu ya yang dia tidak pahami, tetapi ketika kita bahas sesuatu yang dia lihat, yang dia alami di saat ini ya, maka dia akan lebih mudah memahami ataupun mencerna gitu loh ya. Itu saja mungkin sedikit ya masukan dari gue sendiri juga masih banyak belajar ya. Ya, terima kasih sudah dapatkan waktunya untuk menonton ya. Thanks for watching, see you.